warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'd. Sahabat idaku yang berbahagia, alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati jamuan-jamuan Allah yang begitu luar biasa di bulan Ramadan ini. Sahabat idaku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan sebuah makalah ungkapan para ulama, salah seorang ulama. Beliau mengungkapkan, fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Jadi di dunia itu ada surga, gitu ya. Jadi temanya nih surga dunia, gitu. Di dunia itu ada surga, dimana ketika orang tidak memasukinya, tidak masuk ke surga dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga yang nanti di akhirat. Apa itu? Inilah surga dunia yang dimaksud adalah al-qurb minallahi subhanahu wa ta'ala. Kedekatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian yang harus kita lalui, yang harus kita masuki agar kemudian kita ditentukan oleh Allah dapat memasuki surganya yang di akhirat. Lantas bagaimana kemudian kita seorang hamba bisa mengupayakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kesempatan ini saya ingin mengutip beberapa nasihat dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang beliau tulis di dalam kitab Al-Fawaid. Apa nasihat beliau? Yang pertama, min a'jabil ajab an ta'rifahu thumma la tuhibbuhu. Nah, ini bahasanya agak berat dikit ya. Sebenarnya kaitannya dengan cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang mencintainya. Nasihat yang pertama dari beliau apa dalam kitab Al-Fawaid ini? Min a'jabil ajab an ta'rifahu thumma la tuhibbuhu. Jadi kita ini hamba Allah, manusia, mengetahui siapa Tuhan kita, tapi kemudian kita tidak mencintainya. Nah, ini sesuatu yang mengherankan gitu kan. Intinya apa nasihat beliau? Bahwa kewajiban kita sebagai hamba adalah ketika kita telah berupaya mengenal Allah. Saya yakin kita semua belajar tauhid, belajar bagaimana kemudian mengenal Allah yang disebut ma'rifatullah, sifat-sifat Allah. Tapi kemudian kering dari kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan fitrahnya adalah mencintai dirinya, mencintai kesempurnaan dirinya, mencintai eksistensinya gitu. Sehingga kemudian agak sulit kemudian untuk untuk memberikan kepenuhnya rasa cinta kepada yang lain, termasuk kemudian kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaannya. Ditafsirkan makna sawwaha ini adalah Allah meletakkan fitrah pada manusia untuk mencintai dirinya sendiri, mencintai kesempurnaannya, mencintai eksistensinya. Nah, sehingga di sini akan menjadi sesuatu hal yang harus diupayakan agar kemudian kita bisa mencintai sesuatu yang lain. Dalam hal ini adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, an tasma'a da'iyahu thumma tata'akharu 'anil ijabah. Engkau mendengar panggilannya, tapi kemudian enggan untuk menyegerakan memenuhi panggilannya, enggan kemudian untuk segera menjawabnya, leha-leha, memperlambat diri untuk kemudian memenuhi panggilannya. Sebagai contoh, kita mendengar panggilan azan, ketika tidak ada kebutuhan sama sekali, tidak ada pembelajaran, tidak sedang belajar, maka seyogianya ketika ada mahabbah dalam hati kita, maka tentu kita akan mendengar panggilan itu dan segera menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dari sejak kecil barangkali kita sering mendengar nasihat, tausiah, pelajaran-pelajaran. Namun seringkali kebanyakan orang kemudian mengabaikan. Antas ma'ada'iyahu thumma tata'akhir 'anil ijabah. Kita melambat-lambatkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Panggillah kemudian, berdoalah, memintalah kepadaku. Artinya menyegerakan diri untuk kemudian senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal yang Allah perintahkan. Termasuk di dalamnya adalah kita meminta, berdoa kepada Allah. Dan Allah kemudian akan menyegerakan jawaban gitu ya. Menyegerakan jawaban, menyegerakan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Yang ketiga, antadzuq anta'rif qadral ghadab, anta'rif qadra ghadabihi tsumma tata'arrad lahu. Wah, ini lebih ekstrim lagi nih. Orang kita ini mengetahui gitu bagaimana kemudian pedihnya siksa Allah, bagaimana kemudian Allah itu akan membalas setiap perbuatan kita baik dan buruknya. Tapi kemudian ketika kita memahami akan kemurkaan Allah, akan murka Allah, tapi seringkali kemudian kita justru menantangnya. Nah, ini menjadikan diri kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerti, memahami bagaimana murka Allah, kita membaca Al-Qur'an, kemudian mengetahui apa siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kemudian kita santai-santai, menentang, bahkan menganggap seperti itu sesuatu yang tidak ada gitu. Nah, ini tata'arrad, artinya menantang apa yang kemudian Allah gariskan, sehingga kemudian ini menentang akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, antadzuqa alamal wahsyati fi ma'siyati. Jadi ini merasakan apa ya, sakitnya kesunyian ya, merasakan pedihnya kesepian saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya? Gambaran seperti ini. Ketika kemudian seseorang itu melakukan dosa gitu ya, pasti ada semacam radar dalam dirinya ya, yang itu mengingatkan dia. Lalu kemudian suara itu membuat dirinya merasakan sesuatu kegelisahan, kegundahan ya. Hatinya merasa kesepian karena apa? Karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah, sebenarnya ketika kita mengalami hal semacam ini, kita harus berbahagia. Artinya apa? Artinya masih ada kemudian rasa cinta kita kepada Allah. Ada khauf, ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita merasa gelisah ketika berbuat suatu dosa. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita upayakan. Apabila seseorang kemudian melakukan perbuatan dosa, tapi sama sekali tidak ada rasa khawatir, rasa takut di dalam hatinya, maka ini adalah merupakan satu azab yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita kemudian hindari. Bagaimanapun apa yang kita rasakan ketika melakukan satu perbuatan dosa, melakukan satu perbuatan maksiat, lalu ada semacam kesepian di dalam hati, ada semacam hampa gitu. Hati kemudian terasa hampa, terasa kemudian untuk melakukan sesuatu itu seperti tidak ada maknanya. Nah, ini bagian daripada apa? Bagian daripada teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian harus kita kembali. Tentunya kembali untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kelima adalah an tadzuqa al-'adzab ya, an tadzuqa al-'adzab inda ta'alluqil qalb bi ghairihi. Ada merasa tersiksa ketika apa? Ketika hati ini bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering terjadi pada kita nih ya. Kita seringkali kecewa, seringkali kemudian kesal gitu ya. Apalagi kemudian merasa benci mungkin bahkan. Ketika apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada harapan kepada orang lain, ada harapan kepada saudara, atau mungkin kepada orang kaya. Saat seseorang butuh sesuatu lah sebagai contoh, dia datang dan berharap orang lain akan membantunya. Dan dia tahu bahwa orang itu mampu kemudian untuk membantu menyelesaikan persoalannya. Butuh uang katakan seperti itu. Kemudian dia datang. Ternyata orang yang dianggap sama dia mampu dan dia besar harapannya terhadap orang ini
dia nggak memberikan bantuan, dia akan kecewa. Kenapa? Karena menggantungkan harapan yang begitu besar pada siapa? Kepada orang, kepada makhluk yang jelas-jelas tidak punya kuasa sama sekali untuk memberikan bantuan. Maka kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu hendak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan yang terakhir, tadzuqa asratal qalbi, merasakan hati ini serasa diperas gitu ya. Atau ya ada kegelisahan seperti itu. Indal khawd ya, menggunakan indal khawd fi hadithi ghairihi, ketika berkumpul, ngobrol, nongkrong, tapi membicarakan sesuatu selain membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, membicarakan sesuatu yang justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa hati ini miris gitu ya. Nah, ketika itu ada di dalam hati kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kita harus upayakan ketika kita kumpul, berbicara, membicarakan sesuatu yang itu dimurkai oleh Allah, maka kemudian itu ada rasa di dalam hati seperti itu, maka itu harus dipelihara dan dijaga. Kemudian segera kembali dari pembicaraan-pembicaraan seperti itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.